Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini saya akan membahas mengenai fenomena membaca cepat atau speed reading dalam perspektif psikolinguistik. Teman-teman semua, selamat datang dalam video ulasan singkat mengenai fenomena membaca cepat atau speed reading. Saya Mia Mulyani, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 2C dengan 3 digit NPM akhir 098, akan mengajak teman-teman semua menelaah proses psikologis yang terjadi saat seseorang melakukan speed reading atau membaca cepat, menganalisis efektivitasnya pada berbagai jenis teks, serta menjelaskan peran memori kerja dalam teknik ini. Nah, teman-teman, mari kita jelajahi fenomena ini yang semakin populer dari perspektif ilmiah. Teman-teman, karena di sini sebelumnya saya tidak bisa ya untuk menghafal semua materinya gitu. Jadi di sini saya akan bacakan saja. Yang pertama ini membaca cepat atau speed reading ini adalah teknik yang diklaim dapat meningkatkan kecepatan pembaca hingga 3 kali lipat tanpa mengurangi pemahaman seseorang yang membacanya. Menurut Mulyanti dalam bukunya yaitu Terampil Berbahasa Indonesia pada tahun 2017, teknik ini berkembang sebagai respons atas kebutuhan manusia modern untuk menyerap informasi dalam jumlah besar dengan waktu yang terbatas. Nah, di era digital seperti sekarang, kemampuan memproses informasi dengan cepat menjadi keterampilan yang sangat dihargai. Namun perkataannya, apakah otak kita emang benar-benar mampu memproses informasi secepat itu tanpa mengorbankan pemahaman? Selanjutnya, proses psikologis dalam proses membaca cepat atau speed reading. Mari kita lihat bagaimana otak memproses informasi saat membaca cepat. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Haras dalam Jurnal Psikolinguistik Indonesia yang terbit tahun 2019 menjelaskan bahwasanya membaca melibatkan 2 proses utama. Yang pertama, proses persepsi visual dan proses kognitif. Nah, dalam membaca normal, kita melakukan gerakan sekad atau lompatan pendek dan fiksasi berhenti sejenak untuk menangkap kelompok kita. Saat membaca cepat, jarak sekad diperlebar dan waktu fiksasi diperpendek. Secara kognitif, otak kita mengalami yang pertama, pemrosesan bottom up atau mengidentifikasi huruf menjadi kata atau frasa. Yang kedua adalah pemrosesan top down, yaitu menggunakan pengetahuan yang ada untuk memprediksi suatu informasi. Namun dampaknya terhadap pemahaman ini cukup kompleks, teman-teman. Studi Kusumawati dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia menunjukkan bahwasanya pemahaman literal atau makna tersurat memang berkurang sekitar 10-15%, tetapi pemahaman konseptual, ide utama, dapat dipertahankan jika membaca memiliki pengetahuan awal yang cukup tentang topik tersebut. Kemudian, efektivitas speed reading untuk berbagai jenis teks. Apakah speed reading ini efektif untuk semua jenis teks, teman-teman? Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan penelitian Utami dan Suyitno dalam strategi membaca efektif, efektivitas speed reading sangat bergantung pada karakteristik teks. Untuk teks narasi sederhana dan artikel umum, speed reading cukup efektif dengan tingkat pemahaman mencapai 80%. Jenis teks ini memiliki struktur yang familiar dan konteks yang mudah diprediksi. Kemudian, untuk jenis teks teknis, filosofis, matematis, ataupun sastra yang kaya akan metafora, speed reading ini justru kontraproduktif. Nah, hal itu tentunya menunjukkan faktor penentu efektivitas speed reading. Nah, yang pertama itu adalah kepadatan informasi dalam teks. Yang kedua, familiaritas membaca dengan topik dan kosakata. Yang ketiga yaitu tujuan membaca, mencari informasi, dan mencari pemahaman mendalam. Yang keempat, struktur organisasi teks. Jadi, artinya speed reading ini lebih tepat digunakan secara selektif, bukan sebagai pendekatan umum untuk membaca semua jenis bacaan. Nah, kemudian, peran dalam memori kerja speed reading. Memori kerja memainkan peran krusial dalam teknik membaca cepat. Memori kerja adalah sistem penyimpanan sementara yang memungkinkan kita mempertahankan dan memanipulasi informasi selama proses kognitif berlangsung. Dalam konteks speed reading, memori kerja berfungsi sebagai yang pertama, penyangga informasi yang baru dibaca. Yang kedua yaitu penghubung antara informasi yang baru dibaca dengan pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Yang ketiga yaitu pengatur alokasi sumber. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, fenomena speed reading ini melibatkan proses psikologis kompleks yang memanfaatkan pemrosesan top down dan menuntut efisiensi memori kerja. Meskipun dapat meningkatkan kecepatan membaca, teknik ini tidak universal efektif digunakan untuk semua jenis teks. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih telah menyimak ulasan singkat ini. Semoga bermanfaat dalam memahami fenomena membaca cepat dari perspektif psikolinguistik. Saya Mia Mulyani, cukup saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.